sebelum kita mulai pembicaraan kita, mungkin saya minta kita di sini ada salah satu majelis, dalam hal ini Bapak Manune, bahwa kita Selamat sore. Sebelum kita memulai aktivitas atau kegiatan kita penanaman pal ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. kan Tuhan ada di samping kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, sebagai pemilik kehidupan dan juga pemilik dunia ini. Untuk itu kita sama-sama bertemu di sini. Pertama-tama saya minta terima kasih banyak kepada Bapak Moe sebagai anggota DPR Kabupaten Kupang, yang mana Bapak Moe selalu melihat kepala desa Pasi bersama masyarakat. Kami di sini Bapak menangis, tapi tidak ada orang datang dia sama Tom. Hanya dengan puji syukur kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, khususnya kepada kami di desa Pasi ini bersama-sama dengan masyarakat. Selama ini kami menangis karena dalam keadaan seperti ini, mungkin ini kita semua sudah lihat, terlebih khusus saya minta terima kasih pun juga kepada Bapak dari kehutanan, yang mana lewat keluhan-keluhan yang kami naikkan dari bawah, hari ini kita bertemu di sini untuk memperluas segala usaha tani kami di sini, supaya kehidupan manusia bisa berubah menuju kepada suatu harapan. Untuk itu kami tidak ada sesuatu untuk yang membalas budi baik dari Bapak Kehutanan berdua, Bapak DPR bersama Ibu Bapak Babingsa, yang hari ini kita boleh datang sampai di Laksa ini dengan setengah mati, susah payah, tapi dengan pimpinan Tuhan kita boleh bertemu di sini. Saya boleh katakan bahwa di tempat ini, di desa Pasi ini, khususnya kalau mau ke lokasi sawah yang ada di sini, saya boleh katakan bahwa seperti anak kambing melompat-lompat di atas batu duri. Artinya, takut kaki patah, tangan patah, gigi rubuh. Untuk itu dengan kehadiran kita pada saat ini, terlebih khusus kepada Bapak Dewan, Bapak Mue, yang selalu keluar masuk lihat sama tong di sini, walaupun botong di dalam keadaan menangis, tapi orang tua selalu datang lihat sama tong di sini. Dengan adanya kedatangan Bapak, kami merasa dihiburkan, dihibur dan dikuatkan untuk ke depan. Kalau bisa kita datang ke lokasi sawah di Lasa ini, jangan seperti hari ini lagi. Untuk itu, terlebih khusus terima kasih juga kepada Kehutanan, yang mana dengar penyampaian lewat Bapak Dewan dan juga lewat Camat, Bupati. Hari ini kita boleh bertemu di sini dengan damai sejahtera. Inilah kepala desa Pasi yang sementara ini menangis bersama-sama dengan masyarakat. Tapi dengan kedatangan Bapak semua, kami merasa terhibur dan kami juga merasa kuat. Karena seperti yang tadi saya katakan, tadi kita langgar dari kali ujung, takut kaki patah, tangan patah dan gigi rubuh. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini, Tuhan memberkati kita dan kami menuju kepada ke depan, tidak seperti hari ini, dia berubah dari hari ini. Untuk itu kebetulan kami di sini sangat berterima kasih kepada Bapak Kehutanan bersama-sama dengan Bapak Dewan untuk membawa memang pilar supaya kami pasang di sini, dan tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah Bapak masyarakat. Mungkin ke depan kalau ada informasi balik dari
masyarakat di sini. Tolonglah kami, bantulah kami supaya bisa hapus air mata, jangan selalu menutup mata kami untuk menuju kepada suatu masa depan yang cerah. Itu yang kami sampaikan. Dan yang berikut menyangkut dengan Bapak Keamanan, Bapak Babinsa, mungkin teman-teman yang lain dong juga tidak hadir, tapi mudah-mudahan di Katuliu Barat. Dan kami ada berjanji, tapi saya bilang tidak boleh batal apa yang diprogramkan oleh pemerintah dalam hal ini kehutanan. Tetap padahal kalau bosan di rumah ini hari orang keluar masuk keluar masuk, itu omong saya malu-malu karena itu masyarakat kita memang. Bosan buka mata dulu. Ini siapa yang bisa meraih ke hutan sana sampai di sini? Bapak Mui, Mama setengah mati juga baru masuk sini. Siapa yang harus begitu? Di itu lihat ini Bapak dari kehutanan badan besar mah. Motor kalau motor manusia itu soalnya kenal ya. Bukan hanya lihat jalan begitu susah itu sampai sini. Potong di wilayah Betapung wilayah orang sedang susah kecuali saudara apa berita. Beta omong ini karena saya lihat di mata kepala. Justru betul masyarakat juga mari sudah ikut. Beta omong semua saya omong dengar supaya ini kita lakukan. Jangan kita orang pendeta bilang begini. Ini ada kalanya potong dengan hotmah, tapi pelaksanaan tidak. Ini hari beta omong, tapi mau laksanakan iko betul omong tidak bisa. Salah. Berubah sudah supaya kita jalan ke depan. Dukungan suku terlalu kuat. Bapak Dewan ada di sini, Bapak Insa ada, Bapak Kehutanan ada di sini. Kenapa betul mau takut lagi? Kita jalan. Apa? Partisipasinya dan sambutannya. Senang sekali bisa berada di Lhasa setelah perjalanan yang cukup panjang ya. Perjalanan cukup panjang dan jalan yang memang cukup lumayan juga. Jadi mungkin perkenalan dulu Bapak Ibu sekalian, nama saya Dede Maulana, saya dari unit BPKH Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wilayah 14 Kupang. Jadi Bapak-Bapak Mas semuanya, unit teknis kami itu yang salah satu tupoksinya adalah melakukan tata batas kawasan hutan yang wilayah kerjanya di seluruh NTT. Jadi pada tahun ini kami mengadakan tata batas di hampir seluruh provinsi, tata batas kawasan hutan yang merupakan tindak lanjut dari review tata ruang tahun 2013 yang ditindaklanjuti oleh SK Menteri pada tahun 2016, di mana areal-areal yang dulunya kawasan hutan direkomendasikan untuk menjadi APL atau tidak berhutan lagi, dan kita laksanakan tata batas supaya jelas antara batas di fisik di lapangan antara yang hutan, kawasan hutan dan bukan kawasan hutan. Nah, untuk spesifik di Kabupaten Kupang salah satunya adalah di Kecamatan Katuliu Tengah di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk ini kan kalau kita lihat sejarahnya dulunya kawasan hutan Bapak Ibu sekalian ya. Cuman kan pada waktu itu dari masyarakat mengusulkan untuk dapat dibebaskan dari kawasan hutan. Lalu terjawab sudah, dan saya pribadi tidak ada andil sebetulnya dalam proses itu Pak ya. Ini memang perjuangan murni dari masyarakat dan juga pemerintah desa, pemerintah kecamatan, juga mungkin dorongan dari Dewan dan juga pemerintah kabupaten serta pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga proses ini berjalan dengan lancar. Dan usulan-usulan yang diajukan bisa terkabul. Jadi lumayan berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau untuk di lokasi spesifik di sini, kalau berdasarkan data kami kurang lebih ada sekitar 68 hektar ya. Kalau kurang lebih itu 68 hektar di Lhasa ini, dan untuk detail kegiatannya itu mungkin nanti kita akan memasang ada 16 pilar di sini dengan panjang mungkin sekitar 2 kilo lebih. Nah, jadi mudah-mudahan kegiatan ini lancar, bisa kita laksanakan dengan baik. Karena sekarang sudah hampir jam 3:30, mudah-mudahan selesai dengan cepat. Nah, dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari saya kasih Tuhan, sehingga Tuhan lain menyertai kita dalam perjalanan, walaupun lumayan perjalanan naik gunung turun gunung, tapi kita sampai di tempat ini dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, yang pertama di sini yang buka pertama adalah saya dengan orang tua di sini Pak. Padahal ini masuk dalam kawasan hutan. Saya berani
karena saya tahu bahwa masyarakat yang di sini sangat membutuhkan lahan basah untuk mereka bertani. Tetapi karena tidak ada lahan, maka itu mereka itu dengan sendirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, orang tua yang mau buka lahan ini bergerak pada tahun berapa ya Bapak Manao? 17. Ya tahun 17. 2017. 2 tahun kemudian, tapi tidak terlalu luas juga ini. Iya. Jadi sampai saya datang sini baru mulai diperluas. Dan bukan hanya begitu saja, tapi saya mengada dinas kehutanan provinsi. Saya sampai di sana diarahkan Pak saya ke kabupaten. Karena ruang lingkup kekuasaan itu di dinas kehutanan kabupaten, maka saya sampai di sana. Saya sampai di sana, saya minta supaya tolong kita survei lapangan Desa Pasi. Itu tempat namanya Lasa, masyarakat ada membuka lahan di sana. Apakah dia masuk dalam kawasan kehutanan atau jadi lalu 2 hari baru kami datang bawa 2 petugas seperti Bapak 2 berdua yang ada ini. Ada jalan-jalan sekitar lokasi ini. Mereka katakan bahwa ini semua adalah kawasan kehutanan. Dan waktu itu juga saya datang, bukan hanya saya sendiri dengan kehutanan, tapi saya bawa juga camat, tetapi camat tidak ada, tapi diwakili oleh sekcam. Dan saya juga bawa kadis kabit di lokasi ini juga. Jadi saat itu juga saya minta supaya bagaimana kebijakan dari kehutanan, bukan dalam arti bahwa kami penyerobotan, tapi ini adalah mereka mengolah untuk hidup, bukan merampas, tapi ini ada untuk hidup. Karena kalau kita melihat daripada lahan dari Patuleu Tengah ini, khususnya Desa Pasi, tidak ada lahan basah, hanya satu-satunya lahan adalah ini. Ada tapi sedikit paling 2-3 hektar saja, tapi yang paling luas ada di sini. Di samping itu saya minta kebijakan dari kehutanan, maka kehutanan bilang kami memberikan izin, tetapi dengan catatan bahwa pohon-pohon yang ada di sini, yang besar ada di sini, tidak boleh diganggu atau tidak boleh dirusakkan. Maka dengan sendirinya saya buat pernyataan kepada masyarakat di sini, boleh buka lahan yang ada, tetapi pohon-pohon besar itu tidak ada. Ini ternyata terima kasih partisipasi yang baik dari masyarakat di sini. Tidak seperti masyarakat yang lain untuk transportasi atau biaya lain tidak ada sama sekali. Jadi hari ini dengan adanya kedua Pak dari petugas dari kehutanan datang menanam pilar batas wilayah bebas dari kawasan kehutanan, dan dengan satu harapan Bapak Ibu yang ada di sini yang memiliki lahan ini diolah dengan baik-baik untuk hidup. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak berdua bahwa dengan adanya lahan ini diolah 1 tahun 2 kali panen Pak. Jadi berarti yang petani-petani ada di sini ini tidak mereka tidak pilih beras di kios atau di toko lagi. Karena 1 kali panen itu yang sampai 20-30 karung, bahkan 40 karung itu 1 kali panen. Dengan satu harapan bahwa kita sebagai anak-anak negara di bidang pemerintahan, kita tidak bisa menonton saja masyarakat itu yang susah, tetapi kita juga harus memikirkan kesejahteraan daripada mereka. Dan itu adalah visi misi saya, yaitu saya dari anggota DPR, saya harus membantu menolong masyarakat yang berekonomi lemah dan masyarakat yang berkebutuhan. Contoh, kalau lahan yang seluas ini dibuka pasti memerlukan alsintan atau traktor atau dengan rotor. Tahun 2018, 20 saya
uang dari saku saya, tapi dari pemerintah. Pemerintah membagikan itu istilah dana pukil untuk dimanfaatkan bagi masyarakat yang berkebutuhan. Maka itu saya datang membantu mereka, dan mereka ini sudah sangat bahagia atau senang dengan adanya bantuan itu, meringankan mereka dari segala beban bekerja. Satu motivasi bagi Bapak dan Mama, sebagaimana Bapak Desa bilang, bahwa waktu lalu Bapak dong mengeluh selalu beli beras di kios atau di toko, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Berarti ini menjadi satu sejarah bagi Bapak Mama semua. Ke depan kita hidup dengan damai sejahtera, memperbaiki hidup dengan baik. Saya kira mungkin ini saja. Sekian dan terima kasih.